Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Stuti, NPMC 1C017029. Nah, di sini saya akan mengenalkan atau menjelaskan sedikit mengenai PSAK 73 tentang sewa. Nah, ini pelajaran ini adalah isi atau materi dari mata kuliah praktek akuntansi keuangan dari dosen pengampu Dr. Rini Andriani SD MSc. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Sewa adalah suatu penggunaan barang dengan membayar uang. Nah, PSAK 73 ini sudah digunakan atau akan digunakan secara umum mulai dari 1 Januari 2020. Nah, mengidentifikasi sewa. Kontrak merupakan atau mengandung sewa jika memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Nah, aset identifikasian itu adalah pertama ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit. Misalnya adanya nomor serial yang telah ditetapkan. Kedua, pemasok atau supplier tidak memiliki hak substitusi substantif. Misalnya tidak ada aset alternatif yang tersedia atau manfaat substitusi tidak melebihi biaya. Yang ketiga, bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Misalnya seperti lantai dari suatu gedung. Nah, masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga pertama, periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Yang kedua, periode yang mencakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Nah, entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Contohnya, periode sewa tidak dapat dibatalkan dirubah jika penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Yang kedua, penyewa tidak mengeksekusi opsi sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Yang ketiga, suatu peristiwa terjadi secara kontraktual membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Nah, akuntansi penyewa, modifikasi sewa. Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika memodifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan suatu aset pendasar. Yang kedua, imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri untuk merefleksikan kondisi kontrak tersebut. Pengungkapan. Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Nah, klasifikasi sewa. Sewa mengklasifikasikan masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset mendasar. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset mendasar. Nah, pengungkapan. Tujuan pengungkapan agar pesewa mengungkapkan informasi catatan atas laporan keuangan, informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, dan yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan. Ini terdapat di paragraf 90-97 menetapkan persyaratan bagaimana tujuan ini dapat dicapai. Tanggal efektif dan ketentuan transaksi. Tanggal efektif sewa. Entitas menerapkan penyataan untuk periode pelaporan tahunan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan ini diperkenakan untuk entitas yang
yang menerapkan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal. Pernyataan ini jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih awal, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Sedangkan transisi definisi sewa boleh memilih menerapkan secara retroaktif atau prospektif. Penyewa secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 atau retrospektif dengan dampak kumulatif. Oke, terima kasih. Itulah video dari video saya mengenai PSAK 73. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.